Pelindung tampan. Pelindung tampan. Jika sahabat Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3092-3094 Bab 3092, Sanyin Heavy Water. Landon Sen sendiri tidak berharap bahwa Liuli Heartlight Tinder, yang tidak tumbuh untuk waktu yang lama, tiba-tiba akan maju pada saat yang sangat kritis sekarang. Tambang cahaya hati Liuli Landon Sen telah memanas selama 100.000 tahun, dan di dunia roh kuno, dia juga mengambil buah suci persik datar, yang telah sangat memperkuat energi asli benih api. Faktanya, Liuli Heartlight Tinder di tubuh Landon Sen sudah berada pada tahap bottleneck, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menerobos dan maju. Baru saja, mungkin keyakinan kuat dan kemauan kuat Landon Sen untuk bertahan hidup telah mempengaruhi Liuli Heartlamp Tinder, menembus kemacetan ini, dan membuat Liuli Heartlamp memasuki level yang sama sekali baru. Pada saat ini, meskipun Landon Sen terluka parah dan busur emas masih melonjak dari luka fisiknya, ia memiliki versi yang disempurnakan dari tubuh Skyfire yang berkilau, dan luka pada dasarnya dapat dikendalikan. Melihat bahwa Landon Sen tiba-tiba menolak, dia berdiri tanpa insiden dan mengeluarkan paku kematian, semua biksu tercengang. Bahkan para tetua dari 7 Dewa Agung menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Saya belum pernah melihat setengah abadi yang bisa memecahkan kuku kematian dengan sendirinya. Anak ini terlalu cakap, dan ini tidak lagi bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bisakah ini berhasil? Para murid Gukimen, lihat aku dan aku akan melihatmu, tidak ada horor di wajah mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan saudara muda Sen ini yang telah berubah menjadi keajaiban. Ketika Hejian dan Xia Saner melihat ini, mereka akhirnya lega. Ning Xiaoyao tidak bisa menahan diri untuk terkejut secara diam-diam, dia belum pernah melihat duel dengan belokan, dan perasaan yang diberikan Landon Sen padanya masih belum dapat diprediksi. Di atas ring. Lu Peng, apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku berdiri di depan kamu sekarang, bunuh aku jika dia memiliki kemampuan. Landon Sen yang bernoda darah mendekati Lu Peng langkah demi langkah, dengan seringai aneh di sudut mulutnya. Senyumnya cukup cemerlang, dan otot-otot di wajahnya berdetak kencang. Tidak, jangan datang. Lu Peng sangat takut sampai-sampai kulit kepalanya mati rasa, aura sebelumnya yang keras dan marah itu sudah hilang, dan ada jeritan ketakutan di mulutnya. Kekuatan spiritual kacau di tubuhnya telah habis, dan dia tidak bisa lagi melepaskan serangan dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya, benar-benar kehilangan semangat juangnya. Landon Sen, Wang Balao ini hanyalah Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan. Setiap kali Lu Peng merasa bahwa dia bisa membunuh Landon Sen selalu memberinya kejutan. Sekarang bahkan Deathnel tidak bisa mengambil nyawa anak ini. Lu Peng benar-benar takut. Anak ini terlalu jahat, kan? Landon Sen tidak repot-repot memperhatikan panggilan Lu Peng, dan mendekatinya dengan langkah, momentumnya terus meningkat. Tidak. Wajah Lu Peng penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Ketika dia melangkah mundur, dia dengan gemetar mengeluarkan mantra merah menyala dari cincin penyimpanan. Nangongmo memberi Lu Peng dan Xia Saner 2 jimat peri untuk menyelamatkan hidup mereka. Lu Peng menggunakan yang lain dalam pertempuran dengan Landon Sen sebelumnya, dan sekarang ini adalah jimat peri terakhir yang dia tinggalkan. Seolah melihat sedotan terakhir, Lu Peng menghancurkan jimat peri ini dengan wajah mengerikan. Tiba-tiba, sepotong besar api emas tiba-tiba muncul di kepala Lu Peng, dan api itu menjadi lebih dan lebih menyilaukan, secara bertahap membentuk lautan api emas, melepaskan cahaya Seng Ruo Liang. Xianfu, terbakar, bunuh aku. Dengan minuman keras Lu Peng, api memenuhi langit seperti tanah longsor dan tsunami, mengalir ke arah Landon Sen. Landon Sen memukul bibirnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Lu Peng masih memiliki pesona abadi, itu tidak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual kacau di tubuhnya juga telah memuncak, dan ia tidak dapat melepaskan kekuatan magis menyerang Guis Hui Yin Thunder dan Sword Domain. Namun, ia juga memiliki kekuatan supernatural yang nyaris tidak mengkonsumsi kekuatan spiritual kacau, yang cocok untuk menghadapi krisis saat ini. Mata Landon Sen bersinar tajam, mengulurkan tangan kanannya, dan menunjuk ke langit, berdoa untuk hujan. Tiba-tiba, awan hitam besar digulung di atas kepala Landon Sen, dan hujan lebat tiba-tiba turun di awan hitam. Bum bum bum. Hujan yang jatuh dari langit berwarna putih susu, dan mengembun menjadi es segera setelah menyentuh tanah, dan area di sekeliling cincin persegi itu membeku oleh hawa dingin yang hebat. Sanyin air berat. Wajah cantik Ning Xiaoyao di tribun berubah sedikit warna. Dia selalu pandai dalam kekuatan magis atribut air, dan dia bisa mengenali sekilas bahwa Landon Sen mendesak air berat Sanyin. Air Sanyin yang berat adalah air yang sangat dingin di dunia peri, seberat pegunungan, membekukan segalanya. Anda harus menjadi beku dengan pencapaian sangat tinggi dalam kekuatan hukum atribut air untuk memacu pelepasan air berat Sanyin. Ning Xiaoyao berpikir bahwa di antara para pembudidaya di bidang setengah abadi, dia harus berada di puncak prestasinya dalam memahami kekuatan hukum atribut air.
Namun meski begitu, tidak mudah baginya untuk mendesak pelepasan air berat Sangin, sangat mustahil baginya untuk melepaskan air berat Sangin di tengah hujan seperti Landen Sen, yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun, Sangin Heavy Water memperhatikan cara menggunakannya. Jika Landen Sen hanya bisa memanggil Sangin Heavy Water, itu tidak akan mampu mengerahkan banyak daya. Bah bah bah. Kekuatan kondensasi dari Sangin Heavy Water melemahkan kekuatan Huohai lebih dari setengah, tetapi masih gagal untuk menghentikan serangan Huohai. Lu Peng mengeluarkan raungan yang keras, hanya sedikit keterampilan mengukir ini, jangan menunjukkan keburukanmu, mati. Begitu deru jatuh, dia memacu ledakan api semakin gila dan mendesak ke arah Landen Sen. Hanya ketika Lu Peng berpikir dia adalah alarm palsu, Landen Sen melancarkan serangan nyata. Teknik abadi teras kelima, Tornado Rain. Landen Sen menjerit, melambaikan tangannya dan meninju segel aneh di awan hitam di langit. Mengaum. Tiba-tiba, seekor naga air besar yang terbentuk oleh kondensasi sejumlah besar air besar 3 yin terbang keluar dari awan hitam, mengangkat kepalanya dan meraung, dan raungan naga yang menakutkan mengguncang bumi. Tubuh naga air meledak dengan cahaya-cahaya putih yang sangat dingin, dan berlari ke dalam api peledakan dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Saat berikutnya, naga air putih menabrak lautan api dengan kokoh, membuat suara keras dan memekakkan telinga. Bah bah bah. Sejumlah besar air berat 3 yin menguap di udara, menyebabkan asap putih berkabut. Lu Peng menggunakan jimat peri untuk melepaskan lautan api yang tiba-tiba dicegat oleh naga air putih. Sebenarnya itu adalah hujan badai tornado. Sial, ini teknik bumi abadi lagi. Berapa banyak jenis teknik abadi bumi yang diketahui oleh saudara muda Sen? Malam. Luar biasa. Murid-murid Gukimen di tribun terkejut lagi, dan Landen Sen tiba-tiba melakukan teknik peri bumi terkenal lainnya di sekolah. Apakah Dixiansu menjadi kol Cina? Seni Celestial Bumi adalah seni celestial yang sangat sulit bagi para beku di alam manusia, apalagi setengah surgawi. Bagi setengah manusia abadi, bisa menguasai teknik keabadian bumi tingkat 5 sudah sangat luar biasa. Para penatua dari sekte seni kuno saling memandang, mereka tidak bisa membayangkan bahwa seorang biarawan awal setengah abadi benar-benar bisa menguasai begitu banyak kekuatan magis yang luar biasa kuat. Jika ini yang dipelajari secara normal oleh Landen Sen, maka mereka benar-benar dapat memiliki seorang jenius super yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Air mengatasi api. Landen Sen menggunakan naga air putih yang dilepaskan dalam hujan tornado untuk menghancurkan lautan api secara tiba-tiba, dan bergegas keluar dari lautan api dengan kecepatan kilat, dan dengan cepat menyapu Lu Peng. Lu Peng, yang telah kehabisan kekuatan spiritual kekacauan dan menghabiskan jimat peri, tidak memiliki pertahanan saat ini. Apa? Melihat naga air putih terbang dengan gigi dan cakarnya, Lu Peng sangat ketakutan sehingga dia menjerit ngeri, "Tuan, datang dan selamatkan aku. Aku akan dipukuli sampai mati." Bab 3093 Forced Out of School. Sial, jangan malu. Wajah Old Nangongmo berkedut sedikit, dan cahaya keemasan melesat keluar dari telapak tangannya, bergegas menuju cincin di tengah alun-alun seperti meteor. Dengan ledakan keras, bom cahaya itu secara langsung menghancurkan dinding cahaya terlarang di sekitar cincin, dan menabrak naga air putih yang dibentuk oleh air berat Sangin dengan kecepatan kilat. Ledakan. Raungan memekakkan telinga terdengar, dan bom cahaya meledak di tubuh naga air, mengeluarkan cahaya yang sangat keemasan. Naga air hancur dalam sekejap dan berubah menjadi apa-apa. Landen Sen diguncang mundur ratusan meter oleh kekuatan ledakan peluru cahaya, dan dinding cahaya emas yang dikondensasi oleh segel sihir 9 belokan nyaris tidak menahan dampak ledakan peluru cahaya. Lu Peng duduk terkulai di tanah dan dikejutkan oleh keringat dingin. Jika bukan karena tindakan Nangongmo, angin badai tornado oleh Landen Sen pasti akan membunuhnya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Melihat bahwa sesepuh agung dari gerbang senjata kuno Nangongmo tiba-tiba menyelamatkan Lu Peng, para penonton menjadi gempar, dan para biksu menunjukkan penghinaan mereka. Baru saja, ketika murid biasa dari Gukimen bernama Landen Sen akan dibunuh oleh Lu Peng, penatua besar Gukimen tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia bermasalah dengan muridnya, dia memperlakukannya dengan berbeda. Para murid dari 7 Dewa Agung tahu bahwa Lu Peng adalah murid Nangongmo, dan perilaku perlindungan singkat yang jelas seperti itu benar-benar menjijikkan. Sebagian besar murid dari 7 Dewa Agung adalah murid biasa tanpa latar belakang, dan mereka merasa simpati dengan apa yang terjadi pada Landen Sen. Kuncinya adalah bahwa tindakan tak tahu malu Lu Peng sebelumnya membangkitkan kemarahan publik, dan para pembudidaya ingin Landen Sen membunuh Lu Peng, orang yang kejam. Sekarang Lu Peng tiba-tiba diselamatkan oleh Nangongmo, para biarawan secara alami kesal. Bahkan murid-murid Gukimen sedikit tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sangat tidak puas dengan standar ganda dari sesepuh Nangongmo. Ini benar-benar tidak seperti yang terlihat untuk melindungi kekurangan semacam ini. Mereka takut berubah menjadi bahan tertawaan. Landen Sen menekan amarahnya dalam hati. Baru saja Nangongmo mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam pertarungan antara para junior.
Sekarang dia menamparkan wajahnya setiap menit, penatua artefak kuno ini benar-benar menjijikkan. Masih banyak hal menjijikkan yang akan datang. Wajah Tinta Nangong tidak berubah, dan dia berteriak ke arah Luo Cheng, yang memimpin arena, rekan Luo Cheng, ini adalah akhir dari arena ini. Ini adalah pertempuran antara para murid kita di Sekte Seni Kuno. Lebih baik membiarkan Sekte Seni Kuno. Secara internal, kami akan membahas siapa yang akan dipromosikan. Ini. Luo Cheng ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, oke, Daois Nangong adalah penguasa Sekte Artefak Kuno. Terserah Daois Nangong yang akan dipromosikan di arena ini. Nangong Mo dianggap sebagai master terkenal di wilayah puncak Qianqiu. Luo Cheng tidak akan memberikan wajahnya karena itu tidak baik, belum lagi bahwa kedua belah pihak dalam pertarungan adalah murid seni kuno, jadi lebih baik menjual Nangong Mo sebagai bantuan. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, para biarawan terkejut lagi. Sekarang setelah orang buta dapat melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, penatua artefak kuno ini sebenarnya harus berkonsultasi dengan kandidat untuk dipromosikan. Bukankah ini pengganggu? Mendengar kata-kata Nangong Mo, Landen Sen merasa tidak nyaman seperti makan omong kosong. Dia tidak tahan lagi, mengertakkan gigi dan berkata, penatua, meskipun Landen Sen memiliki waktu masuk yang singkat, bagaimanapun juga dia adalah murid dari sekte kuno. Karena generasi muda berpartisipasi dalam Qianqiu Wushu sebagai murid sekolah seni kuno, mereka harus menikmati hak untuk kompetisi yang adil. Mengapa Penatua Agung mengecualikan saya sebagai junior? Wajah He Jian berubah sedikit, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan belak-belakan, hebat Penatua, seharusnya tidak seperti ini. Landen Sen harus menjadi pemenang dari pertarungan cincin ini. Saya percaya para biksu yang menyaksikan pertempuran juga memiliki kesimpulan. He Jian, aku akan melindungi bocah yang mencurigakan ini lagi. Ini mungkin plot lain untuk bergabung denganku di Museum Seni Kuno. Dia bisa bersembunyi dari orang lain, tetapi dia tidak bisa bersembunyi dari orang tua itu, teriak Nangong Moli. Landen Sen sangat marah, dan tersenyum kembali dan berkata, kalau begitu tolong katakan padaku, apa masalah dengan identitas junior? Wajah Nangong Mo muram dan berkata, Landen Sen, kamu telah naik menjadi seorang beku, dan kamu telah menembus puncak setengah abadi awal hanya dalam 20 tahun, dan dalam lebih dari 10 tahun, kamu telah berhasil mempelajari beberapa jenis sihir magis ajaib. Ini jelas bukan level yang bisa dicapai oleh seorang beku normal. Orang tua itu belum bertanya kepadamu, apa tujuan sengaja hibernasi dalam seni bela diri. Begitu kata ini keluar, seluruh hadirin meledak. Para pembudidaya di lapangan saling memandang, dan mereka tidak berharap bahwa pembudidaya awal setengah abadi-abadi ini telah mencapai prestasi seperti itu dalam waktu kurang dari 20 tahun setelah pendakiannya. Sungguh luar biasa. He Jian mengerutkan kening dan berkata, kata-kata Penatua Agung itu buruk. Landen Sen secara inheren berbakat, ditambah dengan tubuh abadi roh darah, bukan tidak mungkin untuk mencapai ini, mengapa repot-repot memandangnya dengan curiga. Xia Saner mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, Landen Sen adalah penyelamat Saner, dan Saner dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan identitasnya. Ning Xiaoyao tidak tahan lagi dan berdiri dan berkata, Penatua, Anda dapat mempertanyakan Landen Sen, tetapi Anda tidak harus sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Landen Sen sampai Anda tidak memiliki bukti. Saya tidak setuju dengan masalah ini. Wajah Tuan Nangong Mo menunjukkan sedikit amarah, dan berkata, saya telah memutuskan, Anda tidak perlu menengahi untuk putra Landen Sen ini. Identitas putra ini perlu diverifikasi. Sampai identitasnya diverifikasi, ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan asing sekte ini. Anda tidak diizinkan berpartisipasi dalam uji coba perburuan ini. Haha, Penatua yang bijak. Landen Sen masih tidak tahu niat jahat apa yang disembunyikan, dan membiarkannya berpartisipasi dalam persidangan berburu tidak akan ada gunanya bagi seni kuno. Murid Lu Pengruo akan diberikan tempat, dan dia akan bekerja keras untuk memperjuangkan lebih banyak manfaat bagi sekolah. Melihat bahwa dia diharapkan untuk dipromosikan, Lu Peng sangat gembira, dengan seringai seperti berseru di wajahnya. Para biksu di luar pengadilan mendengar kata-kata Lu Peng dan merasa mual dan mual. Landen Sen gemetar karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mencibir, Nangong Mo, kamu adalah penatua dari sekte seni kuno. Adalah alami dan mudah ingin memfitnah, dan mudah membunuhku. Karena kamu tidak tahan aku seperti ini junior, pintu antik ini, saya tidak akan menunggu lagi. Setelah selesai berbicara, Landen Senfei melangkah keluar dari cincin dan membungkuk kepada He Jian pertama, jadilah guru untuk sehari dan menjadi ayah seumur hidup. Senior He Jian, Anda memiliki kebaikan untuk mengenal saya, tidak peduli apa generasi muda di masa depan, Anda tidak akan pernah lupakan kebaikanmu. Malu. He Jian melangkah maju untuk mendukung Landen Sen, menggelengkan kepalanya dengan pahit, dan tidak mencoba membujuk Landen Sen untuk tetap tinggal. Nangong Modu memeras Landen Sen dengan cara ini, bahkan jika Landen Sen bisa tinggal, akan sulit baginya untuk membuat banyak kemajuan di Gukimen di masa depan. Saudara muda Sen. Mata Xia Saner merah, dan dia tidak pernah mengira itu akan berakhir seperti ini.
Para murid Gukimen memandang Landen Sen dengan mata panas, mengagumi keberanian dan gaya Landen Sen di hati mereka. Sangat disayangkan bahwa junior yang sangat baik dipaksa keluar dari sekolah. Hati Landen Sen untuk pergi telah diputuskan. Hidup berarti berjuang untuk napas Anda. Jika hanya untuk mencari nafkah dan sedikit manfaat, dia akan melepaskan martabatnya, yang tidak bisa dilakukan oleh Landen Sen. Tepat ketika dia akan terbang jauh dari lapangan kota Qiankyu, kepala Gunung Yubis tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, "Teman kecil Landen Sen, saya ingin tahu apakah Anda ingin bergabung dengan saya di Gunung Yubis." Orang tua itu bersedia menerima Anda sebagai murid langsung. Teman-teman kecil mungkin juga memasuki istana pohon darahku, orang tua itu bisa menerimamu sebagai murid tertutup. Teman kecil Landen Sen, mari kita pergi ke Sekte Sen Bingguan, penguasa pandangan ini bisa mewariskanmu. Magang itu terlalu sia-sia, jika seorang teman kecil memasuki gerbang mayat surgawi saya, ketua sekte akan langsung menerima Anda sebagai seorang putra. Bab 3094 Crazy Old Man Appeared. Beberapa penatua dan kepala dari 6 gerbang abadi yang tersisa membujuk Landen Sen untuk bergabung dengan sekte mereka sendiri. Setelah melihat pertempuran mengerikan Landen Sen, para tetua atau kepala 7 dewa agung ini sangat mengesankannya. Bakat anak ini bisa dikatakan melawan langit, hanya sedikit latihan, itu pasti akan menjadi senjata yang hebat. Selain itu, putra Landen Sen juga tampaknya menjadi pria yang penuh cinta dan kebenaran, pastri yang manis, sekolah mana yang tidak mau. Kecuali untuk sesepuh Gukimen yang terbelakang mental. 6 gerbang abadi, termasuk sekte Zhaoyang, sangat tertarik pada Landen Sen, dan mereka membuang cabang zaitun. Perebutan bakat seperti itu menyebabkan rasa malu bagi para sesepuh senior sekte seni kuno. Penatua, bakat Landen Sen luar biasa. Jika kita membiarkan Landen Sen pergi seperti ini, apakah ada yang salah? Ya. Landen Sen tidak melakukan kesalahan, mengapa harus seperti ini? Elder, kekhawatiranmu sebelumnya hanya spekulasi, kamu tidak perlu bersikap keras pada Landen Sen. Para tetua Gukimen tidak tahan lagi, satu demi satu, mereka memohon untuk Landen Sen. Nangong Mo masih berjalan dengan caranya sendiri, dan menegur dengan keras, menjaga anak ini dalam seni bela diri pasti bencana, Anda tidak perlu membicarakannya lagi, saya telah memutuskan. Gukimen Penatua, lihat aku dan aku lihat kamu, diam-diam menghela nafas. Ning Xiaoyao melirik Landen Sen yang menelan nafas, merasa tersesat. Landen Sen awalnya berencana untuk meninggalkan tempat yang menjengkelkan ini dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba dia ragu-ragu ketika dia melihat panggilan ajakan yang diprakarsai oleh para pemimpin 6 abadi lainnya. Barang kuno tidak bisa mentolerir diri sendiri, dan sekte lain mungkin tidak. Tampaknya tidak ada kerugian ketika saya pindah ke sekolah yang berbeda. Namun, setelah menabrak dinding satu kali, Landen Sen memiliki rasa penolakan yang kuat untuk bergabung dengan seni bela diri, kecuali dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup, jika tidak dia tidak mau bergabung dengan seni bela diri lagi. Terima kasih senior yang menerima. Para junior tidak peduli tentang kekuatan dan latar belakang. Selama sekolah mana yang mau memberiku kesempatan untuk berpartisipasi dalam percobaan berburu, aku akan bergabung dengan sekolah mana. Landen Sen menyatakan tujuannya dengan sangat terus terang. Percobaan berburu sangat penting baginya, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan dia bisa mendapatkan 9 turn Dao Sutra. Jika Anda bisa mendapatkan 9 Zuan Dao Jing, Anda memiliki kemungkinan lebih besar. Begitu kata-kata ini keluar, 6 gerbang abadi lainnya mulai membahas transmisi suara. Bagi 7 dewa, percobaan berburu juga merupakan peluang yang sangat penting. Dikabarkan bahwa sejumlah kecil biksu yang dapat lulus uji perburuan dapat memperoleh kekayaan besar yang diberikan oleh 7 orang bijak dari Meishan, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat maju ke negeri dongeng. Selain itu, ada terlalu sedikit tempat dalam percobaan berburu ini, dan tidak ada banyak tempat di 7 dewa, dan tidak ada yang ingin membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, ini sangat tidak adil bagi para murid yang telah berhasil dipromosikan. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar di langit. Adik, mengapa kamu meninggalkan pintu antik begitu cepat? Suara ini, seolah-olah dapat menembus jiwa manusia, mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. WHO. Wajah Landen Sen berubah drastis, dan matanya dengan cepat melihat sekeliling. Para beku di antara hadirin juga dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba, dan kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke segala arah. Suara ini. Ning Xiaoyao terkejut, dan secara tidak sadar berdiri dari dudukan, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, dia sepertinya sangat akrab dengan suara itu. Saat berikutnya, seorang lelaki tua gila dengan wajah kotor, bersandar pada tongkat dengan kepala naga, jatuh dari langit, jatuh di samping Landen Sen seperti hantu, dan menepuk pundaknya. Landen Sen terkejut dan berbalik untuk melihat pria tua gila yang menepuk pundaknya di belakangnya. Itu kamu. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan lelaki tua gila di depannya itu bukanlah penguasa artefak kuno yang dia temui. Kakak Ning. Nangong Mo tiba-tiba berubah warna. Ning Rufeng.
Di antara 7 gerbang abadi, banyak penatua senior yang mengenali Ning Rufeng dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Murid itu melihat kepala. Murid-murid Gukimen terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian membungkuk dan memberi hormat kepada orang tua gila itu. Orang tua gila, yang nama aslinya adalah Ning Rufeng, adalah penguasa artefak kuno. Ada keributan di antara hadirin. Penatua lama yang hilang dari gerbang artefak kuno tiba-tiba muncul di sini. Sudah lama ada legenda di domain Qianqiu Peak, dikabarkan bahwa Ning Rufeng, sesepuh sekte artefak kuno, telah melakukan penyakit gila ratusan ribu tahun yang lalu. Dia tidak berada dalam seni bela diri sepanjang tahun. Bahkan ada banyak desas-desus bahwa Ning Rufeng telah mati karena kehidupan, dan bahwa kegilaan hanyalah penyembunyian artefak kuno. Ada berbagai teori, singkatnya, Ning Rufeng adalah sosok yang agak misterius. Pada pandangan pertama, orang tua gila di depannya adalah seorang beku yang lemah pada tahap fit, tetapi kultivasi sejatinya selalu menjadi misteri. Suatu hari, Ning Rufeng juga seorang master terkenal di daerah puncak Qianqiu, tidak ada yang tahu. Tapi karena dia marah, dia benar-benar membungkam suaranya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, sebagian besar generasi muda dari puncak Qianqiu tidak tahu nama ini yang terkenal, tetapi 7 gerbang abadi dan para tetua senior yang telah melangkah ke negeri dongeng telah mendengar nama ini. Apa itu Ning Rufeng? Siapa itu Ning Rufeng? Aku tidak. Orang tua gila itu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dia tidak repot-repot memperhatikan para murid artefak kuno, dan dia hanya tersenyum pada Landen Sen dengan hipili, adik laki-laki, lihat kerutanmu, yang mana penggarap artefak kuno menindasmu. Pria tua itu akan membantumu bersikap adil. Landen Sen terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berbicara tentang poin utama, senior, Anda tidak perlu memperhatikan bisnis saya, tetapi putri Anda Ning Xiaoyao mencari Anda. Anda, ayah dan anak perempuan, harus saling bertemu. Begitu suara itu jatuh, Ning Xiaoyao dari dudukan gerbang kuno bergegas keluar ke udara dan datang ke Ning Rufeng, tubuhnya bergetar, dan emosinya sangat bersemangat. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Ning Xiaoyao, yang selalu acuh tak acuh dan dingin, memalingkan matanya sedikit merah pada saat ini. Oh, kamu gadis, jangan terus mengganggu saya. Orang tua itu tidak cukup bahagia di luar, jangan biarkan aku menjadi lebih seperti angin dan air. Orang tua gila itu menatap tatapan Ning Xiaoyao sedikit. Ayah, kamu adalah kepala sekte seni kuno, tolong berhenti melarikan diri dari kenyataan. Sekte ini meminta kamu untuk kembali dan memimpin situasi keseluruhan. Ning Xiaoyao menggigit gigi peraknya dan membujuk. Lelaki tua yang gila itu berpura-pura berkata, Tuan antik macam apa? Lelaki tua itu tidak. Bahkan jika itu, lelaki tua itu tidak mau. Itu benar. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, lelaki tua gila itu dengan cepat meraih tangan Landen Sen, mengangkatnya, dan berteriak, haha, aku bukan penguasa artefak kuno lagi. Biarkan adik kecil ini mengambilnya. Posisi saya. Mulai hari ini, orang tua akan posisi pemimpin keluarga diberikan kepada adik laki-laki ini. Para penonton terdiam, murid dari sekte seni kuno, lihat aku dan aku melihatmu, kaget dan tak bisa berkata-kata. Depan. Senior, jangan bercanda. Landen Sen benar-benar terdiam, dan buru-buru menarik tangannya. Orang tua itu tidak bercanda denganmu. Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Cepat dan panggil kepala baru, katakan saja kepala baru itu baik. Pria tua gila itu berteriak pada para murid artefak kuno di tribun. Tao.